Di sini banyak teman-teman Capricorn di sepanjang tahun 2021 nanti yang semakin membaik keuangannya. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Kalau kamu baru pertama kali kesini, perkenalkan, nama aku Weni. Dan di video kali ini aku akan membahas prediksi keuangan Capricorn di tahun 2021. Untuk prediksi cinta Capricorn sudah tayang, bisa kamu cek di atas atau di kolom deskripsi. Kalau sekarang aku akan bahas mengenai peluang di bidang pekerjaan atau bisnis, dan juga godaan keuangan yang harus kamu waspadai di sepanjang tahun 2021. Jadi pastikan kamu nonton terus sampai habis. Dan sekarang aku shuffle dulu kartunya. Nine of Pentacles, Seven of Cups, Temperance, Four of Pentacles, Four of Swords, Eight of Swords, Eight of Wands, dan Four of Wands. Oke, buat teman-teman Capricorn di sini yang bisa aku lihat ya, di sini banyak teman-teman Capricorn di sepanjang tahun 2021 nanti yang semakin membaik keuangannya. Karena di sini ada Nine of Pentacles yang menandakan sebuah rasa keberhasilan, sukses, yang menandakan teman-teman ini makin stabil secara ekonomi. Mungkin di tahun 2020 ada banyak hal yang belum terbeli atau tertunda untuk dibeli. Nah, di tahun 2021 adalah kemampuan lebih untuk bisa membeli apa yang teman-teman inginkan, kayak gitu. Dan di sini juga sangat mungkin juga kalau misalnya di 2020 banyak yang bisnisnya katakanlah mulai mundur atau pekerjaan yang potong gaji dan sebagainya. Aku lihat di 2021 akan mengalami perbaikan kayak gitu. Dan di sini banyak juga teman-teman Capricorn yang mulai punya banyak harapan lagi, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen investasi, pengen beli rumah, pengen menikah dan sebagainya kayak gitu di 2021 nanti. Sehingga di sini aku lihat teman-teman banyak yang sangat-sangat bekerja keras untuk mendapatkan ini. Kayak gitu. Sebenarnya bekerja keras itu nggak salah, benar, karena setiap orang kan butuh uang kan, butuh pendapatan. Hanya saja di sini saran buat teman-teman adalah harus ada harmoni antara rasa lelah yang teman-teman rasakan ketika bekerja dan istirahat. Karena di sini warningnya adalah jangan sampai apa yang teman-teman kerjakan ini sekarang diforsir, dipush banget, lama-lama teman-teman ngerasa stuck, ngerasa terpenjara oleh pekerjaan atau bisnis yang teman-teman lakukan kayak gitu. Karena di sini ada Eight of Swords yang menandakan bahwa ada rasa, kok aku mulai bosen ya sama kerjaanku, kok aku mulai bosen ya sama bisnisku, kok kayaknya bisnisku gini-gini aja ya, kok kerjaanku gini-gini aja ya, nggak ada kemajuan, nggak ada kenaikan gaji, nggak ada bla 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 dan sebagainya. Sehingga di sini diminta, karena impian kamu ini besar, impian teman-teman Capricorn ini sangat besar, pingin ini itu dan sebagainya di satu waktu yang sama. Nah, makanya di sini mulai ngerasa, aduh, apa aku harus ambil job desk lain, apakah aku harus ngambil proyek lain, atau pingin bisnis apa lagi kayak gitu. Dan di sini ada kelelahan yang terjadi, baik kelelahan di pikiran ataupun di badan. Makanya di sini kartunya lebih meminta menunjukkan saran buat teman-teman kalau misalnya teman-teman sedang di usaha atau pergerakan yang sangat-sangat cepat, dimohon harmoninya untuk lebih sayang ke dirinya sendiri. Karena di sini keluar Four of Swords juga yang menandakan momen buat istirahat gitu loh. Jadi bekerja nggak apa-apa, misalnya ngambil tender atau proyek sekian, silahkan aja selama tubuhnya mampu. Teman-teman yang mengerti batasan dirinya sampai kuat seberapa lama atau seberapa batasnya kayak gitu. Dan di sini Four of Swords adalah mengenai healing juga, makanya di sini hati-hati dengan kesehatan. Kerja boleh, tapi kalau udah waktunya istirahat ya istirahat. Jangan sampai demi menggapai cita-cita beli rumah dan sebagainya, demi punya tabungan sekian banyaknya di 2021, teman-teman malah ambruk, malah harus katakanlah sampai bed rest gitu kan ya. Jangan sampai. Makanya di sini harmoni diperlukan supaya tubuh teman-teman bisa bekerja dengan optimal. Karena aku sering bilang aset terbaik teman-teman adalah tubuh teman-teman sendiri. Makanya di sini
Kalau udah waktunya istirahat, istirahat. Jangan sampai di tanggal merah pun, bahkan di tengah malam pun, di saat tubuhnya butuh buat tidur, buat refreshing, malah dipakai buat kerja kayak gitu ya. Jadi ingat-ingat buat istirahat, buat me time, nonton lah atau apalah kayak gitu, melakukan hobi kesukaan teman-teman di luar kerjaannya yang bikin teman-teman happy lagi, tubuhnya juga seneng lagi kayak gitu, siap buat kerja lagi gitu sih. Dan harmoni di sini gak hanya mengenai keseimbangan antara kerja dan istirahat, tapi juga keseimbangan teman-teman untuk bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman sangat-sangat sibuk dengan pekerjaannya, menggapai cita-citanya, jangan lupakan orang-orang yang selama ini ada di sekitar teman-teman, orang tua kah, keluarga, pasangan kayak gitu. Karena di sini juga ada Four of Pentacles yang menandakan sepertinya banyak teman-teman di sini ada dua hal sih di sini yang sepertinya lebih memilih untuk memendam perasaan tidak nyaman di kantor yang nggak diceritakan ke pasangannya atau ke keluarganya. Yang penting ada dapat duit kayak gitu ya. Atau di sini teman-teman banyak yang sebenarnya ada uangnya, tapi belum rela untuk mengeluarkan uang untuk membantu lah, katakan mungkin ada keluarga yang butuh banget uang yang sebenarnya teman-teman bisa membantu tapi enggak kayak gitu. Atau di sini juga pengingat ya buat teman-teman untuk lebih loyal lagi mendermakan uangnya kayak gitu loh, buat orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan daripada teman-teman kayak gitu loh. Dan ini nggak harus yang ratusan ribu atau bahkan jutaan, tapi ya seikhlasnya atau di sini sebesar yang bisa teman-teman berikan buat mereka kayak gitu sih intinya di sini. Jadi harmoninya nggak hanya mengenai ke tubuh teman-teman, tapi juga ke lingkungan sekitar, terutama orang-orang yang dekat dengan teman-teman secara sosial kayak gitu. Mungkin tetangga lah, teman-teman tahu tetangganya ada yang kurang makan apalah kayak gitu ya, bisalah dibantu sedikit banyak kayak gitu semampu yang bisa teman-teman berikan. Jadi di sini lebih kepada pengingat sih supaya teman-teman lebih loyal untuk keuangan. Menyimpan uang itu boleh, udah jelas boleh banget, tapi ya yang namanya hidup bermasyarakat kadang juga harus ada rasa rendah hati, kemuliaan hati buat bisa membantu sesama. Itu sih yang diinginkan kartu ini. Lalu di sini ada juga Four of Wands. Four of Wands ini sebenarnya sering kulihat sebagai sebuah kartu penyatuan ya. Hanya saja ketika di sini buat reading keuangan, di sini lebih kepada akan ada harmoni yang manis, yang lebih baik dengan rekan kerjanya. Kalau mungkin sebelumnya sering gontok-gontokan, sering berantem sama rekan kerjanya, di sini akan lebih ada harmoni di 2021. Bisa juga dengan atasan, kalau teman-teman punya bisnis, bisa juga dengan rekan bisnisnya, dengan tim di bisnis yang sama kayak gitu. Kalau teman-teman punya anak buah, lebih bisa menjadi satu tim yang solid kayak gitu. Four of Wands kayak gitu ya. Atau di sini bisa juga salah satu impian atau mungkin kepastian di tahun 2001, sebagian teman-teman Capricorn di sini akan melaksanakan pernikahan sehingga makin kencenglah usahanya untuk semakin mengumpulkan keuangan dan beli rumah lah, beli kendaraan dan sebagainya kayak gitu. Makanya di sini kalau memang iya rencananya sudah fix di tahun 2021, sekali lagi tetap jaga kesehatan, karena kalian gak mau kan kalau sampai nanti di hari hanya malah ambruk kayak gitu. Jadi ya sebesar apapun usahanya tetap harus sayang dengan tubuhnya. Dan kalau memang teman-teman sudah berpasangan di sini, kalaupun ada hal-hal tentang pekerjaan atau bisnis yang sekiranya butuh diceritakan, butuh pendapat dari orang lain di luar pekerjaan, meskipun pasangan kamu nggak terlalu mengerti tentang bisnis teman-teman atau pekerjaan teman-teman, tapi nggak ada salahnya cerita tentang kantornya lah, tentang keuangannya kayak gitu. Karena ada beberapa pasangan teman-teman di sini yang sebenarnya pingin, bukannya kepo ya, tapi lebih kayak kamu kalau misalnya ada kesulitan, kalau pingin curhat silahkan curhat ke aku kayak gitu loh. Teman-teman pasangannya teman-teman ini menunggu buat teman-teman curhat kayak gitu, cerita apapun lah yang berhubungan dengan pekerjaan, bisnis, susah senangnya kayak gitu, jangan dipendam sendiri. Itu sih, apalagi kalau teman-teman di sini bahkan sudah menikah kayak gitu ya. Begitu teman-teman. Jadi di sini jangan lupakan harmoni untuk menjaga kesehatan tubuhnya, buat ke aksi sosial juga ke lingkungan sekitar kayak gitu. Karena yang bisa kulihat sih di sini rezeki teman-teman Capricorn ini banyak yang bagus. Cuma nanti akan ada rasa kebosanan karena kecepatan untuk ingin segera dapat
pekerjaan yang bagus atau ingin segera dapat gaji yang oke, pendapatan yang bagus dari hasil usahanya juga kenceng. Makanya di sini healing, say healing, mendamaikan perasaan supaya lebih fokus ke depannya. Kayak gitu buat teman-teman Capricorn. Dan ya, apalagi ya, sebentar. Itu sih yang bisa kulihat, dan ini sangat mungkinnya juga karena di sini teman-teman banyak yang mulai merasa bosan dengan pekerjaannya, bosan dengan bisnisnya, ngerasa aku tuh udah bekerja bertahun-tahun tapi kok belum bisa dapat apa yang ku mau ya. Sementara teman-teman aku di luar sana bisa dapat gaji yang gede, terus aku kapan bisa dapat segede itu juga supaya impianku tercapai kayak gitu. Cuma di sini sih pengingatnya adalah tetap harmoni dan Four of Swords ini ya, healing. Jadi ya, rezeki teman-teman akan datang di waktu yang paling tepat asalkan teman-teman mengusahakan kayak gitu ya buat teman-teman Capricorn. Jadi jangan melihat hidup orang lain ya orang lain. Teman-teman punya rezeki sendiri di sini yang siap untuk dijemput teman-teman dengan usaha apapun yang teman-teman lakukan di sepanjang 2021 nanti. Oke, dan seperti janjiku di awal tadi, aku akan melihat di sini katakanlah godaan keuangan yang mungkin terjadi yang bisa menjadi pengeluaran tak terduga di sepanjang 2021. Ini warning aja. Aku akan ambil acak banyak. Oke. Branded. Nah, di sini ya. Jadi Nine of Pentacles ini juga sebuah energi yang kadang suka ingin menunjukkan ke orang lain, aku tuh bisa, aku tuh mampu, aku tuh keren gitu kan. Nah, salah satunya adalah dengan membeli barang-barang branded, entah ini fashion, makeup, gadget, dan sebagainya. Kalau memang teman-teman butuh dan ini bisa membantu pekerjaan atau bisnis teman-teman, silahkan. Tapi jangan sampai memaksakan diri membeli sesuatu yang branded, yang mahal, dengan sampai ngutang-ngutang yang mana malah nanti di belakangnya teman-teman nyesal kayak gitu. Jadi pastikan ini bendanya memang butuh atau sekedar pengen doang kayak gitu. Lalu di sini langganan ini ya kayak Netflix, View, aku nyebut merek, dan Spotify dan teman-temannya lah yang mirip-mirip seperti ini. Boleh sih, silahkan kalau ini bisa membuat teman-teman lebih bisa refresh, nonton film terutama ya, bikin pikiran lebih happy, lebih bahagia. Cuma apakah teman-teman dalam 1 bulan itu butuh langganan semuanya, atau bisa dicicil, misalnya 3 bulan Netflix, 3 bulan Disney, 3 bulan lagi apa kayak gitu. Yang karena kalaupun langganan semua, kadang nggak semua film itu bisa ditonton dalam 1 bulan kan. Jadi ya dipertimbangkan lagi untuk langganan semuanya, butuh semuakah atau hanya butuh sebagian aja atau bergantian kayak gitu. Lalu di sini skincare, makeup ya, di sini sih buat teman-teman perempuan terutama ya, di sini skincare butuh aset kan, memang makeup juga butuh, apalagi kalau bidang pekerjaan teman-teman memang mengharuskan pakai makeup setiap hari. Cuma di sini yang perlu ditekankan, apakah benar teman-teman butuh skincare ini sesegera mungkin? Kalau butuh silahkan, tapi kalau misalnya di rumah teman-teman masih ada sekian puluh botol skincare yang menunggu buat dipakai, sementara teman-teman tergoda untuk membeli skincare yang baru di-review oleh salah satu beauty vlogger ya, teman-teman bisa pertimbangkan. Jangan sampai mubazir, jangan sampai sia-sia skincare yang udah ada sekian puluh botol itu yang belum kepake itu dengan skincare baru yang sekedar lapar mata doang. Yes, teman-teman. Lalu traktir. Di sini sih lebih kepada keinginan teman-teman untuk ngasih hadiah atau ngajak makan atau apapun lah yang berhubungan dengan banyak orang. Boleh sih, silahkan aja karena sosial itu kan penting. Cuma di sini traktirlah sesuai dengan kemampuan teman-teman. Sekali lagi, tidak perlu memaksakan diri untuk menunjukkan diri aku nih bisa, padahal di belakangnya teman-teman ngutang. Yang mana teman-teman malah bingung gimana ngelunasinya, yang mana teman-teman malah pusing mikirin gimana bayarnya kayak gitu. Jadi ya, sesuai dengan dompet dan tabungan teman-teman. Lalu ini banyak banget yang dapat the special one. Kayaknya banyak banget di tahun 2021 yang ingin menyenangkan pasangannya ya, pingin ngasih hadiah ini, pingin ngajak jalan-jalan kemana. Boleh, silakan, nggak apa-apa kalau dananya ada. Sekali lagi buat teman-teman Capricorn, di sini kalau situasi dompet dan keuangan teman-teman masih harus berjuang, bisa dikasih pengertian lah pasangannya. Teman-teman nggak perlu memaksakan diri buat beli emas lah, permata sekian karat, jam tangan mahal dan sebagainya kalau memang belum mampu. Jadi sekali lagi jangan memaksakan diri untuk memberi sesuatu, apalagi kalau teman-teman di sini pingin menikah ya, ingin sesuatu yang sangat bermewah-mewah. Boleh kalau dananya ada, silakan, tapi kalau belum jangan sampai, apalagi kalau menikah jangan sampai pernikahannya tampak mewah, indah tapi ngutang. Yang namanya rumah tangga itu
yang harus dijalani justru setelah menikahnya. Jangan sampai nanti nikahnya mewah megah, setelah nikah hidup berdua bingung gimana bayar utangnya. Jangan sampai kayak gitu. Jadi lebih baik pernikahannya sederhana, tapi setelah itu lebih nyaman jalannya setelah hari pernikahannya, karena nggak terlilit hutang kayak gitu loh teman-teman. Dan ya sama sih ini traveling, kalau misalnya teman-teman butuh traveling silahkan, tapi kalau travelingnya sekedar pingin menunjukkan aku tuh bisa liburan ke Eropa, aku bisa liburan kemana gitu ya, coba dipertimbangkan lagi, terutama kalau keuangan teman-teman masih belum mencukupi. Lalu paket internet, di sini ya kita semua butuh internet. Hanya saja teman-teman bisa menghitung lah ya setiap bulan berapa pemakaiannya, berapa pengeluarannya, apakah ada kebocoran dana dari paket internet ini. Jadi pakailah data seperlunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman setiap bulan kayak gitu. Kalaupun nanti ada paket promo, bisalah dipakai. Tapi ya dipertimbangkan, makanya di sini dihitung-hitung lah, teman-teman kan paling ngerti pengeluarannya berapa, kebutuhannya berapa, penghasilannya berapa kayak gitu ya. Jadi itu yang harus teman-teman perhatikan, godaan-godaan yang mungkin akan datang yang bisa membocorkan keuangan teman-teman Capricorn di 2021. Oke, buat teman-teman di sini makasih udah datang ke videoku, itu readingku. Kalau kamu merasa resonate, kamu bisa kasih aku like, boleh komentar di bawah, boleh share ke teman-teman kamu, dan jangan lupa subscribe supaya aku bisa merasakan energi kamu lebih baik di setiap readingku. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi, bye bye.